Peggy Setiawan mengaku pernah mendapatkan perlakuan kasar selama ditahan di Mapolda Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Ia mengaku dipukul oleh salah seorang penyidik yang disebut sebagai penguasa tahanan. Dalam konferensi pers di Bandung, Jawa Barat, seusai bebas dari tahanan, Peggy mengungkapkan dirinya dipukul di bagian mata. Beberapa orang yang menjadi kuasa hukum Peggy disebut sempat melihat bekas pemukulan di matanya. Peristiwa itu terjadi sebelum ada kuasa hukum yang mendampinginya. Tak sampai di situ, Peggy juga mengaku pernah dibekap wajahnya dengan kantong plastik. Perlakuan itu diterima setelah ibu dan kuasa hukumnya datang. Dirinya mendapat intimidasi verbal dari pihak kepolisian dan dipaksa mengakui telah membunuh Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Kini ia menghirup udara bebas setelah pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim PN Bandung. Sebelumnya, Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016. Gugatan ini diajukan pada 11 Juni 2024. Dalam putusannya, Hakim Eman Sulaiman menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian, yakni pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara atau TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Pasukan perlawanan di Lebanon menggelar 2 operasi dalam waktu 5 menit untuk menggempur Israel. Mereka menargetkan bangunan hingga senjata yang digunakan pasukan pendudukan. Serangan tanpa jeda ini dilakukan Hizbullah pada Senin 8 Juli 2024. Pada pukul 17:05 waktu setempat, para pejuang perlawanan Islam menargetkan barak Zibden di Sheba Farms, Lebanon yang diduduki. Serangan dilakukan menggunakan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Pada pukul 6 sore, mereka menargetkan lokasi Al-Raheb dengan peluru artileri dan berhasil mengenai sasaran secara langsung juga. Para pejuang perlawanan Islam juga memborbardir pemukiman Hagoshrim dengan salvo roket Katyusha. Aksi ini dilakukan membalas serangan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah aman di Lebanon Selatan. Bangunan yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di pemukiman Metula tidak luput dari serangan. Tempat peristirahatan IDF ini diledakkan menggunakan senjata yang sesuai. Di waktu yang berbeda, Hizbullah juga menyerang sebuah hotel yang menyebabkan terbakarnya bangunan hingga membuat warga histeris. Kenyataan menyedihkan harus dialami Mbah Barti Nurul Laili, 71 tahun, warga yang tinggal di Manukan Lor, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Nenek kelahiran Surabaya 2 Agustus 1953 ini
harus menerima kenyataan pahit bahwa kartu keluarga atau KK miliknya diblokir oleh Pemkot Surabaya. Melalui kelurahan setempat, KK milik nenek yang biasa disapa Mbah Nurul ini tidak lagi aktif sejak sebulan yang lalu. Nenek ini datang diantar cucunya mendatangi kantor DPRD Surabaya. Ia mengadu ke Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Mbah Nurul hanya bisa menunduk sedih mendapati kenyataan pemblokiran KK ini. Dengan terus menggenggam dokumen KK dan KTP, ia hanya bisa pasrah dengan tidak aktifnya dokumen kependudukan tersebut. Apalagi ia tengah sakit dan ingin mendapatkan layanan kesehatan. Reni Astuti menyebut bahwa KK adalah induk dokumen untuk mendapatkan berbagai layanan, termasuk layanan kesehatan. Diketahui saat ini ada 42.408 KK di Surabaya yang terancam diblokir. Hal tersebut dikarenakan keberadaan mereka tidak sama dengan data yang tercantum. Konsekuensinya jika diblokir, maka tidak bisa mengurus administrasi kependudukan yang lain dan layanan warga lainnya. Mbah Nurul menuturkan, ia lahir dan besar di daerah Ampel, Surabaya. Karena keterbatasan ekonomi, ia hidup berpindah-pindah dengan mengontrak rumah. Yang paling lama tinggal di Manukan Lor, hingga ia mendapatkan KK di situ. Bersama putra dan cucunya, Mbah Nurul mendapatkan KK dan tertulis dirinya selaku kepala keluarga. Kemudian ada Nike Kusumawati sebagai anak dan Anissa Aulia sebagai cucu. Namun sebulan terakhir ini, Mbah Nurul ingin mendapatkan layanan kesehatan bersama keluarganya. Warga asli Surabaya dengan KTP asli Surabaya juga itu tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan karena KK-nya sudah diblokir. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Mbah Nurul dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Nurul, saya nama lengkap Ibu silakan. Barti Nurul Laili. Barti Nurul Laili. Tinggal di mana Ibu? Tinggal di Manukan Lor, Gang 7, nomor 29. Iya. Ibu Nurul, kenapa kakaknya diblokir Bu katanya? Saya kurang jelas, menurut keterangan karena saya tidak domisili di alamat kakak saya. Jadi saya pindah di gang sebelahnya itu juga nggak bisa. Ibu Nurul tinggal di situ, ngontrak rumah sendiri atau? Kontrak. Ngontrak. Iya. Jadi Ibu Nurulnya adalah ngontrak di sebuah rumah di Manukan Lor. Iya. Dan pada saat kakak praktis boten aktif mulai kapan? Aduh, mulai saya sakit ngurus itu sudah katanya sudah nggak bisa diblokir. Kira-kira ya 1 bulan yang lalu, 2 bulan orangnya. Jadi Bu Nurul ini pada saat mau ngurus apa? Surat BPJS ya. Ternyata diketahui tidak aktif. Nggak bisa ya. Bu Nurul, harapan jenengan tersebut di atas. Ya, mudah-mudahan pemerintahan itu juga apa ya, meyakinkan untuk masyarakat seperti saya. Walaupun saya penduduk Surabaya, tapi kalau nggak punya rumah, bagaimana solusinya untuk administrasi negara? Oh, ya, itu. Oke. Bu Nurul lahir di mana Ibu? Di Ngampel saya. Di Surabaya, iya. Ngampel di daerah apa? Daerah mana Bu? Kayak Mas Mansur. Di rumah sakit PKU ya. Saya kan masih umur 69. Asli Surabaya? Asli itu saya itu. Jadi berKTP Surabaya, lahir di Surabaya, iya, punya iya. anak di Surabaya. Surabaya, anak cucu saya di Surabaya. Oke. Ya, semoga ada solusi terbaik. Amin. Ya. Makasih Pak. Baik, Tribun, saya akan tanya dengan Ibu Reni, adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari PKS, yang kebetulan siang ini menerima keluhan dari Ibu Nurul. Ya Mas. Apa yang terjadi dengan Bu Nurul? Ya, ini sebagaimana tadi yang disampaikan ya. Jadi persoalan KTP beliau yang terblokir ya. Jadi sebenarnya memang terkait dengan pengaduan KTP terblokir ini sudah tersampaikan ke KK ya, bukan KTP. KK terblokir itu sudah tersampaikan ke saya dari beberapa pengaduan warga. Salah satunya ini dari beliau. Yang jelas terkait dengan rencana pemerintah Kota Surabaya akan mengusulkan beberapa KK untuk diblokir ke Kementerian Dalam Negeri. Saya sangat meminta agar jangan sampai menimbulkan persoalan baru atau malah
menghalangi ya warga untuk mendapatkan pelayanan primer, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan gitu. Nah, maksud bahwa pemerintah akan melakukan perapian terkait dengan administrasi kependudukan warga, saya kira baik-baik saja, karena memang pemerintah kota juga membutuhkan kepastian data warga Surabaya, sehingga kemudian nanti ketika pemerintah kota punya program, intervensi dan sebagainya, itu akan tepat sasaran. Tetapi niat yang baik, maksud yang baik itu juga harus dilakukan pentahapannya dengan cara-cara yang tepat, sehingga kemudian tidak malah menimbulkan persoalan lain di mana warga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, akhirnya malah tidak bisa karena persoalan pemblokiran ini. Apalagi kalau ini sudah diblokir, ini kan setahu saya pemerintah kota itu kan masih mau melakukan usulan sampai 1 Agustus itu pun masih akan dilakukan cek dulu kan, memberi kesempatan dulu nih warga kalau misalkan masih ada klarifikasi dan sebagainya. Nah ini kok beliaunya sudah dibilang diblokir dan sudah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, sebenarnya beliaunya lansia, kemudian kondisinya juga lagi ada sakit kan. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Situbondo masih terus mendalami dan mengidentifikasi 9 unit sepeda motor diduga bodong yang diamankan saat akan dikirim ke Pulau Kangean, Madura di Pelabuhan Jangkar. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan pihaknya masih menyelidiki legalitas 9 unit sepeda motor yang dibawa para joki untuk masuk ke kapal di Pelabuhan Jangkar itu. Ia menuturkan saat ini sudah ada 8 orang yang diperiksa. Pemeriksaan ke-8 orang itu untuk pengembangan dan mendalami motif dugaan pengiriman motor tersebut. Dikatakan 8 orang yang diamankan itu telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Satreskrim. AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan penyidik masih mendalami peran-peran orang yang terlibat pengiriman motor itu ke Kepulauan Madura. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil dan meminta keterangan pihak yang mengeluarkan surat jalan kendaraan itu. Diketahui penyidik dan tim Resmob Satreskrim Polres Situbondo berhasil menggagalkan dugaan pengiriman 9 unit sepeda motor bodong di Dusun Pesisir, Desa Kecamatan Jangkar, Situbondo pada Jumat 5 Juli 2024. 9 motor berbagai merek yang masih dalam kondisi apik itu rencananya akan dikirim ke kepulauan di Sumeneb, Madura. Sebelum dikirim dan memasukkan ke dalam kapal penyeberangan di Pelabuhan Jangkar, pihak polisi berhasil mengendusnya dan langsung menggerebek. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen sah, 9 unit kendaraan itu akhirnya diamankan di Mapolres Situbondo. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama penjelasan dari Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto. Dari joki-joki yang membawa kendaraan tersebut kan tidak dapat menunjukkan legalitas kendaraan. Ini masih didalami joki-jokinya itu yang membawa. Ada 8 orang sudah diperiksa. Untuk pengembangan masih kita dalami untuk selanjutnya. Seperti apa, motifnya bagaimana, nanti masih didalami oleh reserse penyidik. Ya, untuk 8 orang yang diamankan gimana ini Dan? Ya kita mintain keterangan, sudah dimintain keterangan seluruhnya. Untuk saat ini sudah dipulangkan sementara ya? Ya nanti kan teknis penyelidikannya kan nanti masih sama Kasat Serse nanti akan dilanjutkan lagi. Sejauh mana peran-peran atau orang-orang yang terlibat, apakah ini memang tidak pidana atau apa, nanti akan didalami lagi. Ya, ini kan motor dari luar daerah sebenarnya Dan. Hanya dilengkapi dengan surat jalan. Kan surat jalan ada batasan sebenarnya. Ya makanya itu kan nanti diperiksa yang mengeluarkan surat jalan dari mana, seperti apa teknisnya, apakah sesuai prosedur atau tidak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.